Halo, selamat pagi, Sobat Stena Garden. Eee, kita berjumpa lagi di hari, eee, Sabtu. Hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023. Kita bertemu lagi, semoga teman-teman semua yang sudah mendukung kami di Stena Garden dengan cara subscribe, dengan cara komen dan, memberikan like, selalu mendapatkan berkat kelimpahan. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam kondisi yang sehat-sehat. Pada pagi hari ini saya akan melihat tanaman saya yang sudah beberapa bulan yang lalu itu kita potong pucuk tanpa akar, karena waktu itu daunnya ada yang menguning, dan setelah saya cek bongkar itu ternyata akar dan batangnya itu terkena spot ya teman-teman. Jadi spot merah itu adalah sesuatu yang sampai sekarang itu penyelesaiannya ya cuma sampai potong-potong sampai tidak terdapat spot. Kadang kita melihat dengan mata telanjang itu sudah nggak ada spotnya, tapi pada kenyataannya itu sebenarnya spotnya masih ada, sehingga kita melihat, loh saya kan sudah potong nih, saya sudah bersihkan sampai bersih, tapi kok masih lonyot, tapi kok masih tidak bisa sembuh, tetap lonyot, hancur tanamannya. Saya sering mendapatkan kejadian seperti itu. Jadi di tempat kami ini lonyot itu juga masih ada, terutama yang disebabkan karena adanya spot merah. Sampai sekarang saya itu belum bisa menangani spot merah secara baik, kecuali cuma melakukan pemotongan sampai di bagian yang tidak ada spotnya. Nah, ada dua tanaman yang dulu sempat saya coba selamatkan, yaitu Ariana dan Audrey. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa, tapi yang jelas pada saat itu pucuk, benar-benar sampai pucuk dan tanpa membawa akar, itu saya selamatkan. Dan waktu itu juga ada batang-batang bawahnya, tetapi batang-batang bawahnya itu ternyata saya tanam itu lonyot semua dan tidak terselamatkan. Hanya ada 2 pucuk dari masing-masing tanaman tersebut yang masih bisa diselamatkan. Nah, ini kondisi kebun saya teman-teman di hari Sabtu ini. Nah, semoga teman-teman bisa refreshing di kebun Stena Garden ya teman-teman, karena Stena Garden ini adalah salah satu tempat favorit saya untuk melepaskan penat dari pekerjaan sehari-hari. Semoga teman-teman di rumah juga mempunyai tempat-tempat khusus yang bisa membuat teman-teman fresh kembali, segar kembali, untuk selalu bisa mendapatkan penghiburan, mendapatkan semangat, spirit untuk tetap beraktivitas. Salah satunya melalui aglonema teman-teman. Aglonema memang sumber inspirasi, aglonema memang sumber kekuatan buat saya pribadi dan juga istri saya. Tapi kalau anak saya sampai sekarang masih belum bisa mencintai aglonema teman-teman. Tapi tidak apa-apa, karena ini yang senang kan saya sama istri. Jadi ya cukup, dari masing-masing kami mempunyai kesenangan sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita tidak bisa memaksakan kesenangan kita kepada orang lain. Untungnya kita berdua
mempunyai hobi yang sama, mempunyai sesuatu yang kita rawat bersama, sehingga kita semakin bisa mencintai aglonema ini, teman-teman. Ini kondisi di hari Sabtu tanggal 29 ya, tanggal 29 Juli 2023. Ya, itu saja. Mungkin kita akan lanjut lagi dengan melihat tanaman-tanaman kita yang lain sebelum kita melakukan proses untuk melihat tanaman aglonema Ariana dan Audrey. Itu saja. Yuk kita lanjut terus. Nah, ini teman-teman, ini tanaman-tanaman saya. Ini kelompok Golden Hope saya. Golden Hope yang menjadi favorit di kebun kami juga. Ini Golden Hope kita. Tanaman-tanaman ini kita rawat dengan sepenuh hati ya. Ini sudah banyak yang rumpunan, tapi saya belum bisa kayak ini. Ini juga rumpunan juga, ini belum saya bisa. Mungkin nanti kalau sudah agak dewasa kita bisa melihat bisa dipisah, atau sebenarnya sampai sekarang pun sudah bisa dipisah ya, tapi saya belum pisah. Ini adalah Harlequin saya, sudah ngeping semua teman-teman. Saya suka dengan Harlequin saya ini, sudah mulai ngeping semua, cantik-cantik semua. Ini tanaman-tanaman yang cukup sudah dari lama banget ini ya. Ini tanaman apa ini coba teman-teman? Daunnya lebar-lebar, ini cantik juga. Saya suka dengan tanaman-tanaman aglonema ini, semua merah. Ada yang Goliath Black, di tempat saya juga ada. Ini mutasi teman-teman, Pride of Sumatera, mutasi rumpunan besar. Ini sudah saya suka. Harlequin pink di tempat kami yang sangat besar rumpunan. Kondisinya seperti ini di kebun saya. Ya, kalau menurut saya ini sudah sangat memuaskan buat saya, karena tanamannya tumbuh dengan subur, subur, cantik-cantik. Kalau ada yang menguning daunnya itu biasa ya teman-teman, jangan takut kalau ada daun menguning, karena itu juga salah satu proses dari kita merawat tanaman. Nih, Goliath merah saya sangat merah dan daunnya segar ya. Daunnya itu segar, daunnya itu sehat, bukan tanaman yang tumbuh dengan daun yang kusam. Tidak. Saya sering melihat tanaman aglonema yang tumbuh sih tumbuh, muncul daun baru, tapi daunnya kusam. Kalau di tempat kami muncul daun baru, itu daunnya itu seger dan cantik. Contohnya ini Crown of Siam saya, ini sudah mau tumbuh daun yang ketiga, dan ini daunnya seger teman-teman, daunnya seger, daunnya cantik. Ini juga Crown of Siam saya. Ini Alicia saya, ini hijau-hijauan, cantik-cantik teman-teman. Kalau kita merawat dengan hati yang senang, dengan bukan menjadikan beban, kalau ada tanaman yang sakit ya kita benerin, kita rawat, itu tanaman juga akan memberikan memberikan respon yang baik, dengan tumbuh secara baik pula. Ini kemarin yang kita
cacah dari rumpunan ya teman-teman. Ini legasi white kita tumbuh dengan subur, cantik ya. Kalau kita rawat dengan sepenuh hati keikhlasan ya, tanaman kita akan tumbuh dengan cantik. Ini roro mendut saya ada 3 nih. Ini tanaman yang menurut saya cantik, lotus delight, cantik ya. Ya itu teman-teman, kita lanjutkan dengan melakukan proses terhadap aglonema yang pernah kita potong pucuk. Kita potong pucuk dengan menggunakan tanpa akar. Ini lotus delight-nya milik salah satu subscriber saya yang sampai sekarang masih di sini, karena pada saat itu beliau beli baru saja dipotong, dan akarnya pada waktu itu kan cuma 2. Jadi beliau minta supaya di tempat saya dulu supaya sudah menampakkan pertumbuhan yang baik. Ini akarnya juga sudah naik-naik. Nah, mungkin nanti perlu kita potong lagi beberapa bulan lagi supaya kita mendapatkan tanaman yang baru lagi. Nah, ini teman-teman kondisi untuk tanaman Audrey yang kita potong tanpa akar, dan juga Ariana tanpa akar. Ini ditanam dengan menggunakan media yang berbeda. Untuk Ariana ini saya tanam dengan media tanam seperti biasa yang kita buat, sudah campuran, sudah untuk tanaman yang dewasa. Ini Ariana. Sedangkan untuk Audrey ini kita tanam dengan menggunakan kokopit saja ya teman-teman. Ini kita menggunakan kokopit saja dan dua-duanya tumbuh. Nah, sekarang mari kita lihat kondisinya seperti apa ya. Oke, sekarang yuk kita lihat ya teman-teman. Nah, ini Subasena Garden, ini adalah tanaman Audrey kita ya. Ini tanaman Audrey pada saat itu kita tanam dengan menggunakan kokopit saja. Ini kita dengan menggunakan kokopit saja. Ini kita potong-potong, kita cacah pada saat itu pada tanggal 10 Mei, pada tanggal 10 Mei 2023. Tanaman Audrey ya teman-teman. Nanti coba saya cek videonya, kalau ada nanti saya tampilkan di sini ya. Nah inilah teman-teman Audrey yang tadi kita lihat, itu kondisinya seperti itu. Nah sekarang kita coba lihat setelah 2 bulan dia kondisi tanamannya seperti apa ya. Apakah akarnya sudah ada? Waduh teman-teman, lihat ini teman-teman, cantik sekali akarnya. Ini adalah kita tanam hanya dengan menggunakan kokopit saja teman-teman. Ini kita tanam dengan menggunakan kokopit saja. Nah, kondisi tanamannya seperti ini, sangat cantik ya, sangat cantik. Nah sekarang karena biasanya kokopit saja itu kan dia tidak akan bisa menumbuhkan daun sebesar ini, tapi ini bisa. Kenapa? Karena kokopit ini saya fermentasi. Nah, kokopit ini saya fermentasi teman-teman. Kokopit saya fermentasi dengan menggunakan ekoenzim.
Nah, hasilnya seperti ini, sangat-sangat subur teman-teman. Kokopit ini tidak akan saya buang, ini akan saya campur dengan media yang ada. Jadi biarkan kokopit ini dicampur dengan media yang akan kita pakai. Ini kita kurangin saja, nggak apa-apa. Ini kondisinya sangat luar biasa ya teman-teman. Kondisinya cantik sekali kokopit ini. Akar-akarnya subur. Nah, saya sudah membuktikan bahwa kokopit hasil fermentasi dengan menggunakan ekoenzim itu cakep ya teman-teman. Hasilnya cakep. Jadi kedepannya saya kalau mau potong-potong, saya akan menggunakan kokopit ini. Karena pada saat kemarin tanaman aglonema saya ini kondisinya itu terkena spot merah dan saya tanam hanya dengan pucukan tanpa akar, pucuk tanpa akar, tapi tanaman saya bisa tumbuh dan terselamatkan. Terima kasih atas dukungan teman-teman juga yang kemarin pada saat ada video saya tampilkan itu mendoakan supaya ini selamat. Nah, sekarang kita tanam aja ya teman-teman. Jadi kondisinya biarkan seperti ini saja. Kita tanam. Ini kokopitnya kita campur aja dengan yang tadi, yang di media di sini nggak apa-apa, kita campur, kita pakai. Ini media juga saya fermentasi dengan menggunakan ekoenzim teman-teman. Ini saya menggunakan ekoenzim, kita tanam. Oke, akhirnya tanaman audri saya terselamatkan teman-teman. Nah, ini adalah kebahagiaan ya kalau kita menanam sendiri, bertani sendiri itu seperti ini. Kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dari hasil uji coba tanam media yang kita lakukan sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tanam dengan menggunakan media buatan Stena Garden. Kita kasih osmokot. Kalau kemarin kan waktu menggunakan kokopit premium dari Stena Garden, itu kita tidak kasih osmokot karena sudah ada nutrisi dari ekoenzimnya teman-teman. Nah, semoga ke depan tanaman ini bisa tumbuh dengan subur ya, bisa tumbuh dengan subur. Ini kita tanam dengan baik. Nah, terselamatkan ya teman-teman. Semoga ini juga selamat, bisa tumbuh dengan baik. Dengan media tanam yang kita fermentasi dengan ekoenzim, tanpa kita tambah gula, tanpa kita tambah molase ya. Fermentasi hanya menggunakan ekoenzim saja. Tapi ya itu ekoenzim buatan saya, karena kadang pembuatan ekoenzim itu cukup lama ya teman-teman, 3 bulan. Jadi mungkin dan harus 3 bulan, dan harus bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan organik dari buah-buahan. Saya murni dari buah-buahan dan sayuran yang biasa sisa kita masak. Itu ada bonggol-bonggol, ada sisa-sisa yang tidak dipakai, itu saya buat ekoenzim. Dan buah-buah segar seperti apel, jeruk, pir, buah naga, terus buah
apa? Timun, buah nanas. Itu yang kita pakai teman-teman, buah mangga. Dan itu masih segar semua, masih segar semua. Karena pada saat pengumpulan kita masukkan ke dalam freezer supaya dia bertahan. Jadi ekoenzimnya jelas berbeda dengan ekoenzim yang mungkin ada di luaran yang dibuat dari sisa-sisa bahan-bahan buah yang sudah dibuang di tempat sampah. Kalau kami tidak proses dari yang dari tempat sampah, tetapi kita benar-benar murni bersih. Dan sebelum digunakan itu pun kita cuci dengan ekoenzim yang kita buat sendiri. Jadi sudah pasti bersih dan steril. Nah, sekarang ini adalah Ariana. Ariana ini sama kejadiannya. Kemarin hanya tinggal menyisakan 2 ruas. Tinggal menyisakan 2 atau 3 ruas. Ini adalah daun 3. Ini adalah sisa yang kemarin pada saat kita lepas, dan dia sudah tumbuh 3 daun juga. Nah, ini kita tanam juga tanpa menggunakan akar ya teman-teman. Dan ini menggunakan media Stena Garden, fermentasi Stena Garden. Kalau tadi menggunakan kokopit premium kami, sekarang menggunakan media Stena Garden premium juga, karena fermentasinya dengan ekoenzim yang sangat susah kita bikin. Kalau mulase itu kan banyak di pasaran, tapi kalau ekoenzim itu kan benar-benar sudah pilihan ya, sudah bahan pilihan. Ini kondisinya teman-teman. Nah, kondisinya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Kondisinya bagus. Ini juga akarnya sudah naik-naik teman-teman. Akarnya sudah naik-naik. Akarnya putih bersih. Udah cakep. Sekarang kita akan ganti. Kenapa kita ganti? Karena dulu pada saat penanaman ini saya tidak menggunakan pupuk sama sekali. Nah, nih bisa dilihat teman-teman. Bisa dilihat bahwa sisa batangnya itu cuma 2 ruas teman-teman. Ya kan? Pendek sekali, cuma 2 ruas. Tapi bisa menghasilkan akar dan tanaman ini tumbuh dengan baik. Kalau melihat kondisi seperti ini, sepertinya pot ini kebesaran ya. Pot ini kebesaran. Saya akan coba cari pot yang lebih kecil, semoga masih dapat ya teman-teman. Nah, dapat teman-teman. Ini pot nomor 10. Kita pakai pot nomor 10 ya teman-teman. Kita pakai pot nomor 10. Ini kita langsung menggunakan media Stena Garden teman-teman. Kita taruh osmocote. Semoga dengan kita ganti medianya, dengan kita kasih pupuk dan perawatannya yang baik, tanaman Ariana ini bisa tumbuh dengan subur. Amin. Tanaman ini bisa tumbuh dengan subur dan berkembang biak, tidak terkena penyakit. Amin. Ini ya teman-teman cara merawatnya. Merawat tanaman itu harus kita sayang, seperti kita menyayangi anak dan istri kita. Ini saya bikin video sendiri teman-teman, karena
saya sedang mengantarkan anak kedua saya ke sekolahan untuk cap jempol ijazah anak saya lulus SD, teman-teman, yang kedua. Nah, nih, semoga tanaman ini tumbuh dengan subur. Amin, 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 amin. Nah, begini teman-teman, ya, cukup sederhana kan? Kita melakukan perawatan aglonema. Dengan menggunakan pupuk buatan sendiri, media buatan sendiri, bahkan semuanya saya lakukan, saya kerjakan di sela-sela saya bekerja di kantoran. Jadi sebenarnya teman-teman kalau masih bekerja di kantoran itu tetap bisa melakukan kegiatan hobi yang bermanfaat, hobi yang menurut saya ini cukup menyenangkan karena kita bisa mengekspresikan emosi kita di tanaman ini. Kita bisa merawat menyayanginya dengan baik. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Terus simak YouTube kami, terus simak Stena Garden supaya teman-teman tidak ketinggalan sharing-sharing dari kami yang mungkin bermanfaat. Tapi ini adalah hasil uji coba yang saya lakukan sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar kami. Media ini juga saya fermentasi, cukup memakan waktu sekitar 1 bulan. Jadi saya kalau melakukan fermentasi itu 1 bulan sehingga menghasilkan media yang seperti ini ya teman-teman. Ini media yang menurut saya cukup bagus karena tidak menggunakan banyak bahan tetapi sudah ideal buat tanaman saya. Ya, mungkin itu saja. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, komen, dan like. Oke? Terima kasih.